Firman Tuhan mengatakan air, bahwa air adalah simbol daripada apa? Simbol daripada pekerjaan daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus bekerja pada saat ini. Roh Kudus bekerja melanda akan dunia ini. Air menggambarkan suatu sukacita. Air menggambarkan sesuatu penyegaran. Maka itu Tuhan ingin memakai akan kehidupan gerejanya untuk memberikan penyegaran. Untuk keluar setiap daripada kita. Untuk memakai akan kehidupan, akan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang Tuhan ingin kita lihat bersama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, air itu terakhir di sebelah selatan mezbah. Di sebelah selatan mezbah. Air itu mengalir selatan daripada mezbah. Apa itu mezbah sebenarnya? Apa itu mezbah? Mezbah yaitu tempat di mana adanya suatu pengorbanan. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu luapan, tidak ada sesuatu yang mengalir dari kehidupan kita karena kita tidak mau berkorban. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa air itu mengalir dari mezbah dan keluar dari bait suci. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita mau menjadi gereja yang mana rela untuk berkorban. Melalui kehidupan kita, melalui pertobatan kita, melalui di mana Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Ada sesuatu korban yang kita boleh persembahkan dan akan mengalir keluar, akan memberkati. Sesuatu yang kita boleh lihat di dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kita waktunya gak banyak, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sedang orang itu pergi ke 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Yehezkiel keluar, itu meluap sampai apa? Pergelangan kaki. Dan diukur lagi 1000 hasta lagi. Air itu terus meluap, terus meluap, terus meluap. Gereja Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Maka itu gereja Tuhan yang akan terus makin hari makin ada jarak. Makin hari di dalam Tuhan. Makin dalam di dalam berkat daripada Tuhan. Dan makin dalam di dalam pengetahuan akan kehendak daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memakai setiap daripada kita. Tuhan ingin memakai akan kehidupan saudara dan saya. Maka itu biarlah di dalam kehidupan ini, kita boleh melihat akan sesuatu gambaran di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ini. Di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan 1000 hasta lagi menjadi kelutut. Kemudian masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai mengukur 1000 hasta lagi. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab sehingga orang dapat berenang suatu sungai, air itu. Maka dari itu dari mezbah pengorbanan keluar suatu aliran air kehidupan itu. Sungai kehidupan akan makin dalam. Disitulah seharusnya kehidupan daripada orang Kristen. Kehidupan daripada orang Kristen. Itu air yang laut mati. Apa-apa. Dikatakan laut mati karena laut itu jenuh dengan apa? Dengan garam. Maka itu menjadi laut mati. Tidak ada kehidupan di situ. Gereja Tuhan seharusnya menjadi hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, di dalam ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Malaikat Tuhan berkata kepada Yehezkiel, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Saudara, kenapa dikatakan ayat ini? Ya, daripada Yehezkiel pasal 47. Sudahkah kau lihat, hai anak? Dalam hal jasmani. Kalau kita boleh linu dengan egonya. Manusia penuh, seperti dikatakan di dalam Alkitab, bahwa pada saat akhir zaman nanti, banyak sekali orang-orang yang mementingkan akan dirinya sendiri. Ada amin saudara. Ini adalah sesuatu tanda daripada akhir zaman. Banyak gereja Tuhan di akhir zaman berkat Tuhan menyalurkan akan bagi bangsa-bangsa.
Gereja Tuhan, Tuhan mau memakai akan gerejanya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7, tadi Haniel sudah sedikit kutip di dalam ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Berapa banyak kita menyadarin, kita tahu, banyak sekali orang yang haus pada saat ini. Banyak sekali orang-orang yang haus. Biarlah kita boleh memperkenalkan akan Yesus sehingga mereka boleh minum. Barang siapa percaya kepadaku dikatakan dalam ayat yang ke-38, barang siapa akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sesuatu yang kita boleh, dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran apa? Air yang hidup. Dari hatinya. Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Janganlah kita seperti Alkitab katakan, orang-orang yang berada di akhir zaman, yang mementingkan akan dikasih daripada Tuhan. Banyak mereka yang membutuhkan akan hidup yang daripada Tuhan, yang menghidupkan akan jiwa mereka, menghidupkan akan jasmani mereka. Ya. Yesaya pasal yang ke-43 katakan, Yesaya. Kita buka sama-sama Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-19. Yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Dikatakan, lihat aku hendak membuat suatu apa? Sesuatu yang baru. Nah, dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang belum mungkin pernah terjadi. Sesuatu yang mungkin sulit. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur ada suatu kesempatan untuk saya boleh melayani di Haiti. Karena saya percaya negara ini penuh akan, siapa yang mengatakan waktu itu ya? Kalau nggak salah Pak Simon mengatakan, Kristen 100% voodoo. Ya. Maka dari itu kalau Tuhan bekerja, karena yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini, Yesaya mengatakan, ya aku akan membuat jalan di padang gurun. Sesuatu kalau saya boleh gambarkan, Haiti itu seperti padang gurun. Yang tidak mungkin ada suatu freeway. Tidak mungkin ada suatu jalan Tuhan ada di tempat itu. Tetapi Tuhan ingin membuka akan jalan itu. Di Aceh, Tuhan membuka suatu freeway untuk landasan daripada Tuhan ingin membuka. Yesaya secara luar biasa saya percaya menegaskan lagi bahwa kita hidup di akhir zaman yang kita boleh lihat saat ini. Tuhan bekerja secara Yesaya 62 ayat yang ke-10. Berjalanlah jalan melalui pintu gerbang. Dikatakan persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Buatlah, build up highway. Yang tadi di dalam kitab Yesaya ada dan pada saat ini, saudara, apa yang kita boleh lihat, hopefully nggak direkod di sini ya.